Tolong, tolonglah aku, kembalikan aku ke dunia, maka aku akan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para bala ujin semuanya, bertemu lagi dengan saya Ujin Kampeng. Hari ini saya akan menceritakan tentang begitu kejam fitnahnya Dajjal. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mufasir tentang tempat keluarnya Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu akan keluar dari negeri Khurasan, termasuk wilayah Iran. Ada lagi yang berpendapat bahwa Dajjal itu akan keluar dari negeri yang ada di antara Irak dan Syria. Pendapat yang terakhir ini berdasarkan hadis berikut ini. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW menerangkan tentang Dajjal. Beliau merendahkan dan meninggikan suaranya, sehingga kami seakan-akan dekat dengan sekumpulan lebah. Maksudnya, Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada sahabat tentang kedatangan Dajjal tersebut. Dan maksudnya para sahabat kurang bisa memahami tentang apa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu petang hari, yakni sahabat, kami bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengetahui kalau kami ingin bertanya. Lalu beliau mendahuluinya berkata, "Ada keperluan apa?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, tadi pagi engkau menceritakan tentang Dajjal. Engkau menceritakannya dengan suara rendah dan kadang-kadang meninggi, sehingga kami merasakan seakan-akan dekat dengan sekumpulan lebah. Maksud mereka adalah tidak mengerti." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Selain Dajjal, ada yang lebih kucemaskan bahayanya terhadap kamu. Tentu aku yang mempertahankan kamu terhadapnya. Dan kalau dia datang dan aku tidak bersama kamu, maka setiap orang membela dirinya sendiri, dan Allah mengganti aku mempertahankan setiap muslim. Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya, matanya celek, seolah-olah aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Siapa di antara kamu yang mendapatinya atau bertemu Dajjal, hendaknya membaca permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya ia akan keluar di suatu tempat antara Irak dan Syam atau Syria. Lalu ia merusak ke sebelah kanan dan merusak ke sebelah kiri. Hai hamba Allah, teguhkanlah kepribadianmu." Kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Nabi Muhammad SAW menjawab, 40 hari. Ada hari yang sama dengan setahun, ada yang sama dengan sebulan, ada yang sama dengan sepekan, dan hari yang selebihnya sama dengan hari biasa.
Kami selanjutnya bertanya, "Ya Rasulullah, di hari yang sama dengan setahun itu, cukupkah untuk kami melakukan sholat 1 hari 5 waktu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, kamu perkirakan saja ukurannya." Kami bertanya lagi, "Ya Rasulullah, berapa lama kecepatan perjalanan Dajjal di bumi ini?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Seperti hujan yang dihalau angin." Maka datanglah Dajjal itu kepada suatu kaum, menyuruh mereka. Lalu kaum itu beriman dan percaya kepadanya dan memperkenankan seruannya. Diperintahkannya langit menurunkan hujan, lalu hujan turun. Diperintahkannya bumi supaya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka seketika itu tumbuhlah tanaman-tanaman. Di waktu petang, ternak mereka pulang lebih besar dan gemuk daripada biasanya. Susunya besar-besar dan cukup kenyang. Kemudian Dajjal itu mendatangi suatu kaum yang lain. Ia menyampaikan seruannya kepada mereka, tetapi kaum itu menolak seruannya. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Besok paginya negeri tersebut menjadi kering, tidak ada tumbuhan, dan kekayaan mereka menjadi lenyap.